Walaupun menurut Anda kurang begitu ya secara angka anggarannya, Bu Nini, tapi juga banyak masyarakat atau pengamat kebijakan publik yang mengkhawatirkan justru ada potensi juga penyelewengan dana yang cukup besar. Bagaimana peran Komisi 9 untuk menghindari juga dari atau melihatkan begitu ya sikap atau fungsi pengawasannya agar tidak terjadi penyelewengan dana dari program makan bergizi gratis ini? Jadi ini dua hal yang berbeda, kebutuhan di lapangan dan oknum yang mungkin melakukan penyelewengan. Ini saya pikir dua hal berbeda. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pengawasan yang sangat ketat agar yang namanya anggaran ini tidak diselewengkan. Tentunya kita sudah mendiskusikan. Jadi yang namanya anggaran ini memang kalau kita lihat di lapangan sekarang banyak sekali orang yang sembarangan menawarkan kemitraan dengan PGN, menawarkan untuk menyiapkan makan bergizi gratis ini dan sebagainya. Tapi yang sudah dilakukan PGN ini sudah antisipasi sudah cukup luar biasa. Jadi seperti kalau kemitraan mereka harus daftar dulu di website, dan juga yang namanya belanja dan sebagainya itu harus e-katalog. Jadi walaupun kita butuh telur, butuh beras, butuh yang namanya garam dan sebagainya, semuanya harus e-katalog. Ini adalah bentuk atau usaha untuk melakukan pencegahan dari adanya penyelewengan yang ada di lapangan. Tentunya kita di Komisi 9 sebagai fungsi kita pengawasan, kita juga melakukan itu. Kita melakukan bahwa tidak ada lagi yang namanya sembarangan orang menawarkan yang namanya bekerja sama untuk membuat program ini tanpa ada koordinasi dengan BGN, karena semuanya tersentral masih di BGN. Walaupun memang kita harus mengakui SOTK atau struktur yang ada di BGN masih ongoing proses untuk untuk dilengkapi, mulai struktur yang ada di pusat sampai di tingkat provinsi dan kabupaten. Karena nantinya di tiap provinsi dan kabupaten mereka juga punya lembaga yang nantinya untuk mengkoordinir dan juga mengawasi pelaksanaan di tiap titik yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Begitu. Oke, baik. Bu Nini, kami juga penasaran begitu Bu Nini ya, melihat dari angka 71T ini sebetulnya secara komposisi anggaran ini banyak tersalurkan di mana atau habis di mana. Apalagi memang Anda katakan ada peluang untuk ditambah anggarannya dari angka yang ada saat ini Bu Nini. Oke, saya ingin ini ya mungkin bisa di write down ya. Jadi kemarin kita sudah rapat, hasil kesimpulan rapat kita untuk Sestama itu 6 triliun, Inspektorat Utama itu 58 miliar. 58 miliar, lalu Deputi Sistem dan Kelola sebesar 558 miliar, Deputi Penyediaan dan Penyaluran sebesar 62 triliun. Jadi yang paling banyak itu adalah di Deputi Penyediaan dan Penyaluran sebesar 62 triliun, 69 miliar 863 juta 520 ribu rupiah. Saya sampai menyebutkannya dengan tidak bernafas ini, Mas Bram. Baik, silakan Ibu lanjutkan. Deputi Promosi dan Kerjasama ini cuma 199 miliar sekian. Deputi Pemantauan dan Pengawasan itu 190 miliar 695 juta rupiah. Pusat Data dan Informasi ini 1 triliun 390 miliar rupiah. Kalau dilihat dari sini yang paling banyak adalah di Deputi Penyediaan dan Penyaluran sebesar 62 triliun. Jadi kalau kita melihat untuk programnya saja ini jumlahnya 63 triliun 500 sekian, dan untuk dukungan manajemen itu cuma 7 triliun 400 sekian. Jadi lebih banyak 63-nya di programnya. Jadi dari 71 ini 63 triliunnya itu berada di programnya. Jadi dukungan manajemen cuma sekitar 7,4. Ini dikurangi 1,5 triliun ya, sebelumnya 8 triliun sekian dan sekarang menjadi 7,4 triliun untuk dukungan manajemen. Jadi lebih banyaknya pada programnya, yakni pelaksanaan pemenuhan gizi nasional itu. Oke, baik. Bu Nini, kalau melihat begitu ya pelaksanaan di hari Senin kemarin, sebetulnya adakah kegelisahan ataupun kekhawatiran dari Komisi 9 terkait kualitas yang mana dari hidangan makanan yang dibagikan ke anak sekolah ini secara kualitasnya akankah juga
takut begitu ya dimainkan atau menjadi kualitasnya menurun. Adakah hal-hal seperti itu yang juga timbul di benak anggota Komisi 9, Bu Nini? Ya, kita pada dasarnya kita percaya bahwa program ini adalah program yang melibatkan banyak masyarakat ya. Keterlibatan masyarakat cukup cukup lumayan tinggi. Salah satunya untuk ibu-ibu yang memasaknya dalam masyarakat sekitar. Tidak mungkin orang yang memasak dari daerah lain atau daerah yang jauh, dan tidak mungkin karena mereka harus menyediakan satu dapur 3.000, dan itu mulai jam 2 jam 3 subuh, tidak mungkin dari tempat yang jauh. Dan otomatis yang diberikan makanan adalah masyarakat atau anak-anak sekitar. Jadi kita berpikir, andai yang masak yang banyak ibu-ibu, tidak mungkin ibu-ibu itu memasak untuk anaknya dengan kualitas yang jelek, dengan kualitas sembarangan, dengan cara yang sembarangan. Karena ini yang masak ibu-ibu dan diperuntukannya untuk anak-anaknya. Jadi otomatis kualitasnya mereka akan berpikir kualitas yang terbaik. Itu yang secara logika filosofi yang sederhana. Tapi secara sistem, ini memang kan kalau di BGN ini, mereka dalam 1 minggu sudah diberikan yang namanya menunya. Menunya sudah diberikan, menunya oke, menu dalam 1 minggu ABC dan sebagainya. Jadi mereka belanjanya setiap 1 minggu sekali. Dan di setiap dapur itu ada tim dari BGN 3 orang yang mereka bukan hanya mengurusi soal administrasi, soal keuangan, mereka juga sebagai pengawas untuk kualitas. Jadi dengan seperti itu kualitas yang ada bisa terjaga. Dan memang kita sangat khawatir yang namanya fraud itu bisa di kapanpun terjadi. Oleh sebab itu kita juga bilang ke BGN bagaimana juga pelibatan masyarakat untuk sebagai kontrol, untuk sebagai pengawasan. Kami di Komisi 9 ini ada 43 anggota yang menyebar di banyak sekali, hampir 40 dapil yang ada di Indonesia ini. Kita juga melakukan pengawasan langsung ke dapur-dapur yang ada untuk bisa melihat dan juga mengawasi kalau terjadi kecurangan, kalau terjadi penyelewengan, kalau juga terjadi kualitas makanan yang tidak sesuai. Cuman menurut saya karena ini yang masak langsung masyarakat sekitar dan diperuntukannya juga untuk anak-anak mereka, saya yakin mereka tidak mau sembarangan, tidak mau coba-coba dengan memasak makanan yang tidak baik, memasak makanan yang tidak berkualitas. Begitu. Oke, baik. Jadi melibatkan masyarakat juga sebagai fungsi pengawasan di Iya, lapangan begitu, Bu Nini. Tapi apabila iya, masyarakat iya. Jadi menemukan hal-hal tersebut, kemana mereka harus lapor? Apakah memang harus viral terlebih dahulu agar mana juga diperhatikan, Bu Nini? tentu ini memang menjadi PR kita, no viral no judge. Tidak viral, tidak ke hukum ya. Cuman saya berpikir bahwasannya sebenarnya sistem itu sudah dibangun oleh BGN. Jadi di setiap dapur yang ada ini sudah ada perwakilan BGN 3 orang. Jadi mereka juga bisa langsung melaporkan ke BGN untuk ke petugas yang ada di dapur-dapur tersebut untuk bisa menyampaikan bahwa kualitasnya seperti ini, lalu mungkin isinya tidak sesuai dan sebagainya. Nanti langsung bisa disampaikan ke staf-staf yang ada di BGN. Dan kita juga mendorong BGN untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dengan lebih baik lagi. Karena jangan sampai masyarakat, loh kok tiba-tiba ini ada sudah mulai nih yang namanya makan bergizi gratis. Lah kita yang masyarakat sekitar kok tidak tahu contoh seperti itu. Oh kita kok tidak tahu kalau ini bisa membangun kerjasama atau kemitraan dan sebagainya. Jadi kita mendorong juga BGN memberikan informasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat, dan juga pasti kita mendorong mereka untuk punya call center ya, untuk memberikan laporan bila ada penyelewengan. Jadi bisa langsung kepada tim BGN yang ada di tiap dapur, tapi juga mereka secara pusat mereka juga menerima pengaduan sehingga nantinya bisa langsung dilakukan tindakan begitu. Oke, jadi